Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi usul fikih. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Erliani Iza Lestari dengan NIM 212004 sebagai pemateri 1. Dan yang kedua, saya sendiri Nadia Sefani dengan NIM 21200076 sebagai pemateri 2 sekaligus sebagai moderator. Dan yang ketiga, Anissa Oktaviani Abakha dengan NIM 21203003 sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir, Sabita Ligoyati Gaza dengan NIM 21203006 sebagai pemateri 4. Kami akan menjelaskan tentang unsur-unsur pokok dalam ijtihad dan beberapa persoalan ijtihad yang akan dijelaskan oleh pemateri 1. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu definisi dan objek dalam ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam yaitu mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama atau syara melalui salah satu dalil syara dan tanpa cara-cara tertentu. Dari pengertian di atas, objek ijtihad adalah pada hukum-hukum yang bersifat amaliyah atau praktis, yaitu dalam bidang fikih saja. Oleh karena itu, masalah-masalah selain fikih seperti akidah tidak termasuk objek ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh ulama usul fikih bukan ijtihad yang bersifat holistik. Nilai kebenarannya adalah zani. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam ijtihad. Unsur-unsur dalam ijtihad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijtihad istimbati dan ijtihad tatbik. Pengertian ijtihad istimbati yaitu ijtihad yang dilakukan mendasarkan pada nas-nas syara dalam meneliti dan menyimpulkan ide hukum yang terkandung di dalamnya. Sedangkan ijtihad tatbik yaitu ijtihad yang mendasarkan pada nas-nas, maka ijtihad tatbik ini mendasarkan pada suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Ijtihad dari segi relevansinya menurut Yunus Qardlawi atau ahli fikih kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa ijtihad yang perlu kita lakukan untuk masa kini ada dua macam, yaitu ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Selanjutnya, dasar ijtihad. Ijtihad mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli usul fikih adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 105. Hukum ijtihad. Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad. Yang pertama, fardu ain untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Yang kedua, fardu ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. Yang ketiga, fardu kifayah, jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat. Yang keempat, dihukumi sunnah. Jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Yang terakhir, yang kelima, hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syara. Selanjutnya pemateri yang ketiga. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Yang pertama, kedudukan ijtihad. Dari sifat kodrati manusia itu sendiri, dalam perjuangan kehidupan,
untuk kebahagiaan lahir batin dari dunia sampai ke akhirat, ijtihad dapat dianggap sebagai kebutuhan pokok dari setiap insan. Sedangkan kebahagiaan lahir batin dan ketentraman hidup yang dituntut itu adalah berdasarkan hukum syara. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum syara itu, ijtihad merupakan kebutuhan utama. Kita mengetahui akal manusia berbeda dengan makhluk lain, dan perbedaan yang paling menonjol antara manusia dengan makhluk lain adalah akal. Yang kedua, fungsi ijtihad. Untuk mendapatkan solusi hukum, jika terdapat suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, namun tidak dijumpai pada Al-Quran dan hadis. F. Macam-macam ijtihad. Yang pertama ada ijtihad fardhi. Adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Yang kedua ada ijtihad jama'i. Merupakan suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. G. Syarat-syarat ijtihad. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya. Yang kedua, mengetahui Al-Quran. Ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi SAW. Keempat, mengetahui segi-segi pemakaian qiyas. Yang kelima, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Di samping syarat-syarat tersebut, seorang mujtahid juga harus: yang pertama, mengetahui ilmu usul fikih secara mantap, karena ilmu ini merupakan dasar dan pokok dalam berijtihad. Yang kedua, mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan, sebab penentuan hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat atau lingkungan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. H. Urgensi ijtihad di era modern. Urgensi ijtihad pada masa modern ini telah banyak digunakan oleh beberapa sarjana muslim. Salah satunya Sir Muhammad Iqbal. Sarjana asal Pakistan ini berpendapat tentang urgensi ijtihad di era modern. The teaching of the Quran that life is a process of progressive creation necessitates that a generation graduate but hampered by the work of its predecessors should be permitted to solve its own problems. Artinya, ajaran Al-Quran bahwa hidup adalah proses penciptaan yang kreatif mengharuskan setiap generasi dibimbing tapi tidak dibatasi oleh karya-karya pendahulunya untuk diperkenankan menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Dalam bahasan ini, ditekankan adanya proses berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini merupakan proses yang oleh Abdul Hamid Abu Sulaiman disebut restrukturisasi ijtihad untuk mengikuti dinamika problematika keislaman sehingga mampu menghasilkan konsep syariah yang up-to-date atau sesuai dengan zaman. I. Persoalan ijtihad. 1. Masalah-masalah yang ada penjelasan hukumnya dengan teks yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, tidak ada perdebatan di dalamnya, atau dengan dalil ijma'. Kemudian, sebagian generasi belakangan datang dengan pendapat yang janggal dan menyelisihi ijma', atau ada dalil qiyas jali yang jelas menunjukkan hukumnya. Yang kedua, masalah-masalah yang tidak ada penjelasan hukumnya dari dalil yang jelas dari Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas yang jelas, atau ada yang menjelaskan hukumnya dari dalil hadis, akan tetapi kedudukan hadis sahih tidaknya masih diperdebatkan atau tidak tampak jelas di dalam menjelaskan hukumnya. Bahkan masih menunjukkan kemungkinan atau ada nas-nas yang bertentangan dalam kenyataannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.